Hidup Soekarno! Hidup Soekarno! Hidup Soekarno! Tanah kita sangat kaya. Tapi kenapa kita masih kelaparan? Di mana-mana terlihat tubuh kurus dan penyakitan. Kenapa saudara-saudaraku? Tidak tahu. Ini dikarenakan Belanda menghisap kekayaan kita tanpa membaginya secara adil kepada kita. Kita ditindas oleh kolonial. Apakah saudara-saudara biarkan? Apakah saudara-saudara biarkan? Ini saatnya kita tunjukkan siapa diri kita yang sebenarnya. Berteriaklah, Tuan imperialis. Kita akan tuntut Tuan atas kelakuan Tuan terhadap tanah air kami. Kita harus lawan. 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 Cek, teh, Cinggit, Cek. Ayah naon, Cek? Suami Cek, minta kopi Jogja. Cek, Cinggit. Bung, soal persidangan sudah kau siapkan? Inggit akan mengunjungi ibu besok. Makanlah. Setidaknya itu akan membuatmu lebih tenang. Teh, ini teh penduduknya dari kami ada Bung Karno. Bagus. Semoga uang ini cukup untuk membantu. Baik teh, kami akan mendukung Bung Karno mati-matian. Permisi teh, para pemuda itu telah beranjak meninggalkan rumah itu dan segera menyebarkan dukungan mereka ke rakyat Indonesia. Kunjungan, Bung. Suratmu sudah sampai ke Sartono. Semua aman. Bagaimana kabar di luar? Panitera pengadilan bilang proses banding masih berjalan, tapi masih lambat. Ibuku setia dan kawan-kawan di PNI juga tetap ada pendirian, walau banyak tekanan. Anak-anak kos di Jalan Dewi Sartika, mereka baik-baik saja. Mereka selalu menanyakan kabarmu. Kusedikitkan berita di luar seperti yang kamu mau. Bijaksana. Jangan sampai mereka terbawa emosi. Perjuangan ini sangat panjang. Harus dengan kepala dingin. Tadi malam dingin. Kamu kena flu lagi. Sedikit, tapi tidak apa. Aku kuat. Aku habiskan waktu di sini dengan berpikir, Inggit. Banyak sekali berpikir. Kadang ragu, apa artinya semua ini? Tapi kemudian aku ingat wajah rakyat di Pengalengan, di Surabaya, yang kulihat dari balik kereta api saat dipindah menuju kemari. Itu pengingat yang paling nyata
mereka yang memiliki harapan besar untuk bangsa ini. Jangan terlalu keras pada dirimu. Tubuhmu perlu untuk dijaga. Pikiran juga. Tidurlah yang cukup. Terkadang aku merasa bersalah padamu. Ini bukan hidup yang aku janjikan. Sudah, jangan bicara begitu. Aku memilih, kamu pun memilih. Kita sama-sama menghadapi konsekuensinya. Dijalani saja. 5 menit lagi. Apa ada pesan terakhir? Aku paham. Habiskan makanan yang kubawakan tadi. Istirahatlah yang cukup. Bertemu di persidangan nanti. Terima kasih istriku. Kamu juga hati-hati di jalan. Gus, no, belum tidur pun. Sudah larut, nanti kalau sakit, ingatlah besok sidangan. Pengadilan menuduh kami telah menjalankan kejahatan. Kenapa? Dengan apa kami menjalankan kejahatan? Tuan-tuan hakim yang terhormat, dengan pedang, dengan bedil, dengan bom. Senjata kami adalah rencana untuk mempersamakan pemungutan pajak, sehingga rakyat marhaen yang mempunyai penghasilan maksimum Rp60 setahun tidak dibebani pajak yang sama dengan orang kulit putih yang mempunyai penghasilan minimum 9.000 setahun. Tujuan kami adalah exorbitant return, hak-hak luar biasa dari Gubernur Jenderal, yang singkatnya secara perikemanusiaan tidak lain daripada pengajuan yang dihalalkan. Satu-satunya dinamit yang pernah kami tanamkan adalah suara jeritan penderitaan kami. Medan perjuangan kami tak lain daripada gedung-gedung pertemuan dan surat-surat kabar umum. Tidak pernah kami melanggar batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang. Tidak pernah kami mencoba membentuk pasukan serdadu-serdadu rahasia yang berusaha atas dasar nihilisme. Kami punya modus operandi, ialah untuk menyusun dan menggerakkan kekuatan kami dalam cara-cara yang legal. Ya, kami memang kaum revolusioner. Kata revolusioner dalam pengertian kami berarti radikal. Mau mengadakan perubahan dengan lekas. Istilah itu harus diartikan sebagai kebalikan kata sabar, kebalikan kata sedang. Tuan-tuan hakim yang terhormat, sedangkan seekor cacing, kalau ia disakiti, ia akan menggeliat dan berbalik-balik. Begitupun kami. Tidak berbeda daripada itu. Kami mengetahui bahwa kemerdekaan memerlukan waktu untuk mencapainya. Kami mengetahui bahwa kemerdekaan itu tidak akan tercapai dalam satu helaan napas saja. Akan tetapi, kami masih saja dituduh, dikatakan menyusun suatu komplotan untuk mengendalikan revolusi berdarah dan terluka, agar kami dapat merebut kemerdekaan penuh di tahun 30. Jikalau ini memang benar,
Penggeledahan massal yang tuan-tuan lakukan terhadap rumah-rumah kami akan membuktikan satu tempat persembunyian senjata-senjata gelap. Tapi tidak sebilah pisau pun yang dapat diketemukan. Golok, bom, dinamit, keterlaluan. Seperti tidak ada senjata yang lebih tajam lagi daripada golok, bom, dan dinamit itu. Semangat perjuangan rakyat yang berkobar-kobar akan dapat menghancurkan manusia lebih cepat daripada ribuan armada perang yang dipersenjatai lengkap. Suatu negara dapat berdiri tanpa tank dan meriam. Akan tetapi, suatu bangsa tidak mungkin bertahan tanpa kepercayaan. Ya, kepercayaan. Dan itulah yang kami punyai. Itulah senjata rahasia kami. Baiklah. Tentu orang akan bertanya, akan tetapi, sekalipun demikian, bukankah kemerdekaan yang engkau perjuangkan itu pada suatu saat akan direbut dengan pemberontakan bersenjata? Saya akan menjawab, tuan-tuan hakim yang terhormat, dengan segala kejujuran hati, kami tidak tahu bagaimana atau dengan apakah langkah terakhir itu akan dilakukan. Mungkin juga negeri Belanda akhirnya mengerti bahwa lebih baik mengakhiri kolonialisme secara damai. Mungkin juga kapitalisme Barat akan runtuh. Mungkin juga seperti sudah sering saya ucapkan, Jepang akan membantu kami. Imperialisme bercokol di tangan bangsa kulit kuning maupun bangsa kulit putih. Sudah jelas bagi kita akan kerakusan bangsa Jepang dengan menaklukkan semenanjung Korea dan menjalankan pengawasan atas Manchuria dan pulau-pulau di lautan Pasifik. Pada suatu saat yang tidak lama lagi, Asia akan berada dalam bahaya. Penyembelihan besar-besaran dari Jepang. Saya hanya mengatakan bahwa ini adalah keyakinan saya. Jikalau ekor daripada naga raksasa itu sudah memukul-mukul ke kiri dan ke kanan, maka pemerintah kolonial tidak akan sanggup menahannya. Oleh karena itu, siapakah yang dapat menentukan terlebih dulu rencana kemerdekaan dari negeri kami? Jikalau kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam masa yang akan datang, yang saya ketahui bahwa perjuangan-perjuangan PNI adalah pecinta perdamaian dan ketertiban. Kami berjuang dengan kejujuran seorang satria. Kami tidak menginginkan pertumpahan darah. Kami hanya menghendaki kesempatan untuk membangun harga diri daripada rakyat kami. Saya menolak tuduhan mengendalikan rencana rahasia untuk mengadakan suatu pemberontakan bersenjata. Sungguh pun begitu. Jikalau sudah menjadi kehendak Yang Maha Kuasa bahwa gerakan yang saya pimpin akan memperoleh kemajuan yang lebih pesat dengan penderitaan saya daripada dengan kebebasan saya, maka saya menyerahkan dan dengan
pengabdian yang setinggi-tingginya kuhadapkan Ibu Indonesia, dan mudah-mudahan ia menerima nasib saya sebagai pengorbanan yang harum semerbak di atas pengakuan persaudaraan. Tuan-tuan hakim yang terhormat, dengan hati yang berdebar-debar, saya bersama-sama dengan rakyat dari bangsa ini siap sedia mendengarkan putusan tuan-tuan hakim. Tuan Ketua yang terhormat, setelah mendengar pledoi panjang yang disampaikan tertuduh, saya harus menyatakan bahwa apa yang kami dengar bukanlah pembelaan hukum. Itu adalah manifesto politik, sebuah pidato propaganda yang dirancang untuk panggung, bukan untuk ruang pengadilan. Tertuduh menggunakan podium ini bukan untuk membantah fakta, tetapi untuk menyebarkan ide-ide yang justru menjadi dasar dakwaannya. Tertuduh berbicara tentang penderitaan, tentang ketidakadilan, seolah-olah tindakannya adalah konsekuensi wajar dari keadaan. Hukum tidak mengenal pembenaran seperti itu. Hukum melihat fakta bahwa tertuduh dengan sengaja dan terorganisir telah menggerakkan massa, menanamkan kebencian terhadap pemerintah yang sah, dan menciptakan bahaya nyata bagi ketertiban umum. Dalam pledoinya sendiri, tertuduh justru mengakui semangat perlawanan itu. Ia menyebutnya jiwa penggugat. Jiwa itulah yang telah melanggar pasal 169 bis and 173 Wetboek van Strafrecht atau pasal 169 bis dan 153 bis Wetboek van Strafrecht. Jiwa itulah yang dengan sadar membahayakan perdamaian di Hindia Belanda. Kami tidak menghakimi cita-cita, Tuan Ketua. Kami mendakwai tindakan, dan tindakan itu telah terbukti. Oleh karena itu, kami menegaskan tuntutan semula, 4 tahun penjara bagi Ir Soekarno dan hukuman yang setimpal bagi kawan-kawannya. Baik, terima kasih Tuan Jaksa. Setelah mempertimbangkan pledoi, respons penuntut umum, dan seluruh alat bukti, membaca putusan perkara nomor 93 tahun 1930, tertanggal 22 Desember 1930. Terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 169 bis Wetboek van Strafrecht dengan sengaja menggerakkan orang untuk melawan kekuasaan umum dan menyiarkan tulisan bermuat kebencian terhadap pemerintah Hindia Belanda. Maka menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara bagi terpidana Ir Soekarno. Mohon tenang, ini ruang persidangan. Jika ingin dilanjut, silakan keluar. 2 tahun bagi Mas Kusuma Wirejo, Gatot Mangkupraja, dan Supri Adinata. Terpidana langsung ditahan, sidang ditutup. Mereka kira dengan memenjarakan saya, suara itu akan hilang. Suara itu sudah terlanjur sampai ke telinga rakyat. Sekarang bukan lagi soal saya, tapi mereka yang telah mendengarkan. Mereka hanya mengurung jasad. Gagasan tidak bisa dibelenggu.
Jangan kau sangka pergerakan ini bergantung pada satu dua orang saja, Gatot. Benih yang sudah tertanam tak mudah dicabut. Tanpa arah yang jelas. Biarkan mereka mencari jalannya sendiri. Kadang justru tanpa kita di sana, mereka akan tumbuh lebih kuat. Belajar berdiri tanpa dituntut. Kau yakin kita bisa lihat bangsa ini merdeka? Mungkin tidak sekarang, mungkin tidak besok. Selama masih ada satu yang percaya pada Indonesia merdeka, itu bukan lagi mimpi, tapi soal waktu.